Halo guys, apa kabar nih? Sehat kan semuanya? Sehatlah, jangan sakit-sakit. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi faktor koreksi populasi terbatas. Dan di akhir materi, saya juga memberikan tutorial menghitung mean dan standar defisiasi menggunakan SPSS untuk interval kepercayaan. Nah, kita masuk pada materi dulu. Materinya faktor koreksi populasi terbatas. Pengertiannya, populasi terbatas atau finite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Nah, populasi yang akan kita ambil sampelnya sejauh ini sangat besar atau tidak terhingga. Bagaimana jika populasi yang sampelnya diambil tidak begitu besar? Kita perlu melakukan beberapa penyesuaian mengenai cara kita menghitung kesalahan baku dari rata-rata sampel dan kesalahan baku dari proporsi sampel. Populasi yang memiliki batas atas disebut terbatas. Misalnya, terdapat 12.179 mahasiswa yang terdaftar di Eastern Illinois University, terdapat 40 pegawai di Spence Sprockets, Chrysler merakit 917 Jeep Wranglers di pabrik Alexis Avenue kemarin. Atau terdapat 65 pasien bedah di St. Rose Memorial Hospital di Sarasota kemarin. Populasi terbatas bisa jadi agak sedikit. Bisa jadi seluruh mahasiswa yang terdaftar pada kelas ini. Bisa juga sangat banyak. Semisal seluruh penduduk manusia yang tinggal di Florida. Pada populasi terbatas, di mana total jumlah objek atau individunya adalah N, dan jumlah objek atau individunya pada sampel adalah N. Kita perlu memperbaiki kesalahan baku pada rumus interval kepercayaan. Dengan kata lain, untuk memudahkan interval kepercayaan untuk rata-rata, kita memperbaiki kesalahan baku rata-rata pada rumus 9 kurang 0 dan 9 kurang 2. Kita sedang menentukan interval kepercayaan untuk proporsi, maka perlu memperbaiki kesalahan baku dari proporsi pada rumus 9 kurang 3. Perbaikan ini disebut faktor koreksi populasi terbatas, seringkali disingkat FPC atau Finite Population Correction Factor. Dan yakni rumusnya FPC sama dengan akar N kurang N per N kurang 1. Mengapa penting untuk menggunakan suatu faktor dan bagaimana pengaruhnya? Logikanya, jika sampel merupakan persentase besar dari populasi, perkiraannya akan semakin menyerupai. Perhatikan pengaruh dari syarat N kurang N per N kurang 1. Andaikan populasinya 1000 dan sampelnya adalah 100, maka rasionya adalah 1000 kurang 100 per 1000 kurang 1, atau 900 per 999. Akar kuadrat memberikan faktor koreksi 0,942. Dengan mengalihkan faktor koreksi dari kesalahan baku, mengurangi kesalahan baku sekitar 5% atau 1 kurang 0,9492 sama dengan 0,508. Pengurangan pada kesalahan baku tersebut menghasilkan jangkauan nilai yang lebih sempit dalam memperkirakan rata-rata populasi atau proporsi populasi. Jika sampelnya 200,
faktor koreksinya adalah 0,8949, yang berarti bahwa kesalahan bakunya berkurang lebih dari 10%. Tabel 9-2 memperlihatkan pengaruh dari berbagai ukuran sampel. Yang pertama ada ukuran sampel 10, fungsi populasinya 0,10, faktor koreksinya 0,9955. Yang kedua, ukuran sampel 25, fungsi populasi 0,25, faktor koreksinya 0,9879. Yang ketiga, ukuran sampel 50, fungsi populasinya 0,50, faktor koreksinya 0,9752. Yang keempat, ukuran sampel 100, fungsi populasinya 0,100, faktor koreksinya 0,9492. Yang kelima, ukuran sampel 200, fungsi populasinya 0,200, faktor koreksinya 0,8949. Yang terakhir, ukuran sampel 500, fungsi populasi 0,500 dan fungsi koreksinya yaitu 0,7075. Tabel 9-2 memperlihatkan faktor koreksi populasi terbatas pada sampel terpilih ketika populasinya 1000. Jadi, jika kita ingin membentuk interval kepercayaan untuk rata-rata dari populasi terbatas dan standar deviasi populasi tidak diketahui, kita akan memperbaiki rumus 9-2 sebagai berikut. Kita akan membuat perbaikan serupa pada rumus 9-0 dalam hal proporsinya. Contohnya berikut merangkum langkah-langkah menemukan interval kepercayaan terhadap rata-rata. Terdapat 250 keluarga di Skandia, Pennsylvania. Sampel acak berupa 40 keluarga menyatakan rata-rata sumbangan untuk gereja per tahun adalah $450 dan standar deviasinya sebesar $75. Dapatkah rata-rata populasinya $445 atau $425? Yang pertama, berapakah rata-rata populasi? Berapa perkiraan terbaik rata-rata populasi? Yang kedua, gunakan interval kepercayaan 90% untuk rata-rata populasi. Beberapa titik ujung dari interval kepercayaan. Yang ketiga, tafsirkan interval kepercayaannya. Berikut penyelesaiannya. Pertama, perhatikan populasinya terbatas, yakni terdapat suatu batasan jumlah orang di Skandia, dalam kasus ini 250. Yang pertama, kita tidak mengetahui rata-rata populasi. Nilai yang kita ingin perkirakan, perkiraan terbaik yang kita miliki dari rata-rata populasi ialah rata-rata sampel, yakni $450. Penyelesaian yang kedua, rumus untuk menemukan interval kepercayaan untuk rata-rata populasi ada di bawah ini. Pada kasus ini, kita mengetahui X bar sama dengan 75, N sama dengan 250 dan N sama dengan 40. Kita tidak mengetahui standar deviasi populasi, maka kita menggunakan distribusi R. Untuk menemukan nilai F yang sesuai, kita menggunakan lampiran 8.2 dan gerakan melalui baris atas ke kolom yang bagian atasnya 90%. Derajat kebebasan adalah di F
sama dengan N kurang 1 sama dengan 40 kurang 1 sama dengan 39. Sehingga kita bergerak ke celah di mana baris DF 39 bertemu dengan kolom yang bagian atasnya 90%. Nilainya adalah 1685. Masukkan nilai tersebut ke dalam rumus sebagai berikut. Titik ujung dari interval kepercayaan adalah 431,65 US dollar dan 468,35 US dollar. Penyelesaian yang ketiga yaitu kemungkinan bahwa rata-rata populasi lebih dari 431,65 US dollar tetapi kurang dari 468,55 US dollar. Untuk mengetahui cara lain, dapatkah populasi menjadi 4.457 US dollar? Ya, tapi itu tidak memungkinkan karena itu adalah 425 US dollar. Mengapa begitu? Karena nilai 445 US dollar dalam interval kepercayaan dan 425 US dollar tidak dalam interval kepercayaan. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana menghitung mean dan standar deviasi menggunakan SPSS untuk interval kepercayaan. Langkah yang pertama yaitu pengambilan data. Saya di sini akan mengambil data melalui website BPS atau Badan Pusat Statistik. Namun sebelum itu, pastikan teman-teman mempunyai atau sudah menginstal software SPSS. Nah, setelah data kita ambil, data tersebut kita salin dulu ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini data yang sudah saya salin ke Microsoft Excel. Selanjutnya, kita membuka software SPSS. Nah, kita menyalin data dari Excel ke SPSS. Seperti ini. Selanjutnya, input data yang digunakan seperti gambar di atas. Kita menggunakan populasi sebanyak 33 provinsi dan 10 provinsi sebagai sampel. Untuk menghitung faktor koreksi atau FPC, klik Transform, lalu Compute Variable. Pada kolom target variable, ketik FPC atau faktor koreksi, dan pada numeric expression ketik SQRT dalam kurung N underscore populasi kurang N per N underscore populasi kurang 1. Sesuai rumus FPC sebagai berikut. FPC sama dengan N kurang 1 per N kurang 1. Pada focusing group, pilih All. Jika sudah, klik OK. Jika sudah, maka akan muncul seperti pada gambar ini pada output SPSS. Untuk mengetahui nilai rata-rata dan nilai standar deviasi, klik Analis, lalu Deskriptif Statistik, lalu Deskriptif. Setelah itu, input data yang akan digunakan pada kolom variabel. Lalu klik Opinion, lalu centang kolom mean pada standar deviation karena ingin mengetahui besar rata-rata dan standar deviasinya. Jika sudah, klik Continue, lalu klik OK. Nah, jika sudah, hasilnya akan muncul otomatis. Hasil ini merupakan output mengenai rata-rata dan standar deviasi. Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa nilai rata-rata didapatkan sebesar 334,30 dan
nilai standar defisiasi yang didapatkan yaitu sebesar 357,258. Kita sudah mengetahui nilai rata-rata dan standar defisiasinya. Lalu, kita dapat menghitung interval kepercayaan dengan menggunakan rumus X plus minus TSN dalam kurung N kurang 1 per N kurang 1. Nah, teman-teman, kita di sini sudah mengetahui nilai rata-rata dan standar defisiasinya. Itulah tadi bagaimana menghitung mean dan standar defisiasi menggunakan SPSS untuk interval kepercayaan. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Oke? Terima kasih, bye-bye!